Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Pembacaan dari kitab Kejadian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan kita buka Madah Bakti 214. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bahagia manusia ya. Bahagia manusia yang megatuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang lagi dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu Yesus memanggul salib, diikuti banyak orang dan para prajurit.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga berkat pewartaan suci ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ke-7. Hari ke-7 ini sangat bermakna, berarti. Sebelum kitab suci pun orang kita Dayak ini sudah, sebelum kita mengenal kitab suci ya, orang Dayak sudah memakai angka 7 itu. Kalau orang pergi ke Penyugu mau berperang atau bagaimana, di sana sesudah mereka berdoa, maka mereka angkatkan kaki 7 kali. Habis itu mereka teriuk. Maka roh-roh nenek moyang bangkit, dan orang itu biasanya apalagi kalau parangnya disepuhnya dengan darah ayam atau babi situ. Pulang dari Penjugu atau dari tempat di mana mereka beratu, mulai kerasukan mereka, mata pun merah-merah dan berani. Ya, berani. Jadi angka 7 punya makna dari dulu, ya, dari dulu punya makna. Apalagi diteguhkan oleh kitab suci. Lalu hari ke-7 ini juga menurut kitab suci, Tuhan Allah ini menciptakan dunia ini 6 hari. Hari ke-7 Tuhan ini berhenti, bukan berhenti begitu saja, tapi dikatakan tadi dia menguduskan dan menyucikannya. Dikuduskan, disucikan. Hari ke-7 disebut hari Sabat, ya, dari bahasa Ibrani. Artinya hari berhenti. Kalau untuk keluarga, hari Minggu adalah hari keluarga. Tapi apakah betul keluarga menikmatinya? Hari ke-7 hari Minggu itu, karena masing-masing dengan kesibukannya. Sebenarnya hari ke-7 itu kita mengumpulkan tenaga untuk hari Senin yang mulai bekerja lagi. Hari Minggu itu kita bisa bikin bubur pedas atau rekreasi keluarga kan, karena hari yang lain sudah punya kesibukan. Tapi apakah keluarga ada menikmati hari ke-7 itu? Berhenti dari kegiatan-kegiatan yang lain, kan? Nah, disebut hari keluarga juga, hari ke-7. Tuhan berhenti, ya, menguduskan hari ke-7 itu dan menyucikannya, ya. Nah, karena itu layak dan pantas kita pada hari ke-7 menghormati Tuhan. Wajib hukumnya hari ke-7 hari Minggu, ya, untuk kita. Kalau orang Yahudi hari Sabat disebut hari Sabtu. Jadi wajib hukumnya semuanya, tapi ya orang-orang kita kan belum begitu menyadari, ya, bahwa hari ke-7 itu betul-betul dipergunakan dengan baik untuk membaca kitab suci, berdiskusi tentang iman kepercayaan, ya, kelompok kitab suci, ya, hari 7 itu. Ya. Jadi kalau kita mulai terapkan, Ibu Martina Esni ini berhenti dari kegiatan panggilannya di dunia. Dia berhenti, dikuduskan oleh Tuhan dan disucikan. Kenapa? Karena dia juga merayakan hari Sabat, hari Minggu. Rajin sedengar orang tua ini, ya, ikuti perayaan misa, menyebut tubuh dan darah Kristus. Hari Minggu perayaan itu, jadi dia disucikan juga pada hari ke-7 ini, ya, agar dia lebih layak pantas bersama dengan para kudus untuk menikmati perjamuan di surga yang disediakan oleh Allah itu sendiri. Jadi
Tuhan menyucikan Ibu Martina Esni ini, menguduskannya sehingga dia lebih layak dan pantas untuk bersama para kudus menikmati perjamuan surgawi yang dijanjikan dan diadakan oleh Allah sendiri. Lalu tadi dalam Injil ya, kita melihat mungkin ada yang ingat umat, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Ada yang masih ingat? Bukan itu bisa diampuni. Tadi dikatakan dosa melawan Roh Kudus, menghujat Allah. Tadi penjahat ini tidak diampuni dosanya, tidak bisa karena dia menghujat Allah. Dia mengatakan kalau kau anak Allah, Al-Masih, turunkanlah dirimu, selamatkan dirimu. Habis itu kami, katanya. Lalu ditegur oleh kawannya. Lihatnya, dia menghujat, menutup hatinya, tapi yang satu yang sebelah kanan membuka hatinya bertobat. Dia menegur kawannya. Jangan begitu, katanya tadi dengan jelas. Kita ini patut layak dihukum setimpal dengan kesalahan kita. Tapi orang ini tidak ada satupun kesalahannya. Penjahat itu mengakui Yesus tidak ada kesalahannya. Mengapa dia dibunuh? Karena musuh-musuhnya tuh sebenarnya Yesus tidak menganggap musuh. Orang itu, orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat menganggap Yesus ini adalah lawan yang perlu dibasmi. Kan? Ya, karena mereka mencap Yesus ini adalah orang pemberontak, melanggar aturan. Banyak mereka litanikan. Katanya Yesus ini tidak menghormati adat istiadat orang Yahudi. Lihat, makan tidak cuci tangan. Itu dia melawan. Lihat, katanya dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang macam-macam penyakit, yang membangkitkan orang mati pada hari Sabat. Tidak boleh bekerja hari Sabat. Maka berhenti tadi. Nah, karena kalau nanti kalian tidak ada yang pergi ke Israel, pasti bersana kalau pas, ya. Kalau pas hari Sabat di sana, jangan salah naik ke penginapan karena ada lift itu tidak bisa terkunci itu karena hari Sabat. Tidak bisa kita pakai itu. Jadi walaupun kita paksa pasal, tidak akan itu. Jadi mereka sediakan dua itu, lift yang pakai untuk orang hari Sabat, dan itu yang biasa untuk tamu-tamu atau peziarah kan. Nah, orang Yahudi itu, ya, karena hari Sabat itu tadi hari Sabtu, tidak boleh bekerja, tidak boleh masak, ya, hanya makan boleh. Sebenarnya makan pun bekerja juga munya kan, kan? Nyuci tidak boleh. Maka mereka untuk makan hari Sabtu itu Jumat malam atau sore masak. Pakaian-pakaian itu hari Jumat itu mereka cuci, tidak boleh cuci hari Minggu itu, ya, hari Sabtu itu hari Sabat. Nah, ini Yesus dianggap melawan hari Sabat. Masa dia kerja, Yesus ini menyembuhkan orang pada hari Sabat, nyuruh orang yang lumpuh tuh, berjalan kau, ngangkat barang lagi, pulang. Dicap, maka dia digantung di kayu salib. Ya, untuk orang Yahudi, orang Yesus ini mereka cap penjahat kelas kakap, maka harus digantung. Nah, jadi orang-orang yang bersalah, yang semua dosa kelas kakap itu harus mati digantung supaya diejek orang, kan, diludahi orang. Nah, Yesus mereka cap begitu, maka disalibkan supaya ditonton orang-orang banyak. Mengapa disebut tempat tengkorak, bukit tengkorak? Karena di bawahnya tuh berhamburan kepala orang kan, yang sudah mati, penjahat-penjahat atau siapapun di bukit itu. Tapi waktu saya ke situ, aku melihat-lihat, karena bukit tengkorak itu sudah perumahan, tidak ada lagi. Padahal aku mengambil tanah sebenarnya itu. Jadi kalau ada kapil yang bernama Kalpari, saya mau sebagai relikuinya. Tapi tidak bisa karena sudah ada bangunan orang di situ, di Kalpari itu atau bukit tengkorak. Ya. Jadi Yesus dicap tuh pelawan, revolusioner, ya, pemberontak, maka disalibkan. Jadi penjahat ini pun dia mengejek pula kan, menghujat. Kalau kau betul-betul anak Allah, kau Allah, turun dari salib dan kau bantu kami. Jadi dia mengeraskan hati. Itulah dosa yang tidak bisa diampuni, dosa melawan Roh Kudus.
atau menghujat Allah, melawan Allah. Karena itu jangan bilang tidak ada Allah. Ya, jangan bilang tidak ada Allah. Apa hukuman kita tidak tahu. Pokoknya setiap orang punya hukumannya dari Allah. Kalau dia menghujat Allah kan, ya. Nah sini kan dia gentayangan penjahat yang di sebelah kiri ini, kan? Tidak mau bertobat, malah mengejek. Nah yang mau membuka dirinya yang sebelah kanan, dia jangan juga mencap orang duduk di sebelah kiri lalu penjahat. Ya Pak beda, karena dia duduk di sebelah kiri saya. Siapa tahu orang macam-macam ya kan, memolak balik kitab suci. Ada orang macam itu suka kan. Ya. Ini. Lalu si penjahat yang sebelah kanan tadi, karena dia menyesali kekurangannya, terbuka, rendah hati kan, dia minta, Tuhan kalau engkau sudah datang dalam seperti kerajaan, nanti duduk di kerajaanmu, jangan lupa ingat saya ya. Kalimat itu kan langsung ditanggapi oleh Tuhan. Bukan nanti katanya, sekarang kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus, artinya di surga. Nah, kalau kita kena dengan ibu ini juga, kan, Martina S. ini, Tuhan mengatakan, pada hari ini kau bersama-sama dengan saya di surga. Kan? Karena kau bertobat, kau sering menyambut tubuh dan darah saya, kau naik ke surga. Ya, kalau kita mau enakan dengan ibu ini kan, hari ke-7. Jadi dia disucikan, dimurnikan dari segala dosa-dosanya, dia menikmati kebahagiaan kekal di surga. Jadi ini Bapak Ibu, saudara-saudara, maka perlu juga kita bertobat, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Allah itu macam-macam saja hukumannya terhadap orang yang menghina dia, yang tidak mau bersatu dengan dia, yang menjauhi dia. Banyak contoh, ya, banyak contoh. Satu yang sudah berulang-ulang kali saya katakan, ibu dari Darah Sanggoledo itu, nah, dia tidak sembahyang pada hari Minggu, tapi dia pergi ke Singkawang jual, karena waktu itu bukan tahun-tahun ini, tapi entah tahun berapa itu. Harga paling tinggi, harga saham putih itu 80. Yang ini dulu kan ada sampai 100 kan. Ibu ini berpikir kalau hari Minggu saya jual, nanti mungkin dah turun. Padahal ibu ini rajin. Ibu janda yang rajin, setiap minggu dia sembahyang. Lalu pada hari Minggu itu, karena datang juga truk di Singkawang, ngangkut saham orang, dia naikkan 3 karung goni yang dari apa itu, dari ya, mungkin 1 karung 1 lebih mungkin beratnya. Penuh juga seperti orang ngisi sawit itu kan, takut kita di belakangnya gini bak sawit kan. Nah, sama juga itu, mereka isi tinggi itu, lalu di pendaranya itu kan, ibu tuh jatuh, tergores sininya sampai sini, langsung dia duduk. Tuhan maaf, syukur saya tidak mati, kau masih mengingatkan saya. Ini peringatan untuk saya. Maaf saya tidak sembahyang pada hari ini, katanya kan. Syukur saya tidak mati. Saya tahu karena dia masih di Walut ini, pergi ke pastoran cerita. Ini pastor katanya. Jadi macam-macam Tuhan menegur orang, caranya. Ya. Macam-macam caranya. Ya itu kan, si Sakaria itu ditegur sampai bisu, kan? Karena tidak percaya. Tuhan mengatakan istrimu akan mengandung, akan melahirkan, kau harus beri nama dia Yohanes. Ragu-ragu dia kan, betulkah bisa istri saya mengandung? Sudah tua bangka kami ini, dia dah mati pucuk, kan, menopause. Dalam hatinya tidak dikemukakannya, ragu dah. Baik, kata Tuhan Allah, kan? Karena kau ragu-ragu tidak percaya apa yang kukatakan, mulai hari ini kau bisu sampai nanti anakmu lahir. 9, 10 hari kan, dihukum oleh Tuhan Allah. Maka jangan melawan Allah. Ada aja hukumannya, kan? Ya. Jadi sesudah lahir anaknya pada hari ke-8, segala pemilihnya kan senang sekali, kok bisa melahirkan ibu ini.
Mereka sama-sama itu merayakan. Rupanya ada kebiasaan orang Yahudi hari ke-8 itu harus disunat anak laki-laki. Habis disunat mereka beri nama kan, karena bapaknya masih bisu, abang mungkin dari Sakaria tuh, anakmu namanya Sakaria menurut nama bapaknya, seperti orang Batak kan. Setohang menurut marganya kan. Lalu ibunya bilang, jangan, namanya Yohanes. Mana ada katanya pemilik kamu, marga kamu bernama Yohanes, melawan hukum, melawan adat istiadat kita. Kalau tidak percaya, tanya dengan bapaknya. Lalu bapaknya minta batu loh, kan? Batu tulis. Pak Remo masih waktu SD masih pakai batu tulis itu? Nah, kan jadi satu papan, tidak boleh kita kuat tulisnya. Nah, anak tulis ini disebut grip, kan? Jadi pelan-pelan nulisnya supaya tidak luka. Papan itu orang kasih dengan dia tulis kan, Yohanes lah namanya. Langsung lidahnya seperti terbuka, ikatan-ikatan lidahnya. 9 bulan 10 hari dia dihukum oleh Allah. Jadi ini keyakinan kita, makanya kita tidak boleh melawan Allah. Ada aja hukumannya kan, ada aja macam-macam. Ibu itu tadi diingatkan sampai luka istrinya kan. Jadi pada hari ke-7 orang penjahat kelas kakap itu dapat hadiah bahwa boleh bersama Yesus diperdaus pada hari dia minta ampun kepada Tuhan Allah. Jadi kita juga mohon ampun kepada Tuhan Allah atas dosa-dosa kita dan atas kekurangan kelemahan ibu ini, agar dia memang pada hari ke-7 disucikan, dimurnikan dari kekurangan-kekurangannya, dan dia beristirahat untuk menikmati kebahagiaan kekal yang Tuhan janjikan kepadanya. Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengadilan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang menuju orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, mengampuni dosa, memberikan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa kepada petugas gereja, silakan. Bapa yang Maha Baik, sudah banyak kami dengar peneguhan-Mu, tapi kami masih ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Harilah, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa umat ini. Silakan. Pada malam ini kita mau berdoa untuk orang tua kita, Ibu Martina Esni, yang telah meninggal dunia 7 hari yang lalu. Semoga Allah Bapa mengampuni segala dosa-dosanya dan menguduskan dia. Semoga saudara, orang tua, nenek, ibu kita, Martina Esni ini mendapat tempat di surga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga mau berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapa melimpahkan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga harapan mereka senantiasa kuat untuk meneruskan penziarahan di dunia ini. Semoga Bapa membimbing dan memberikan terang bagi kehidupan mereka.
kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal, semoga Bapa demi kerahiman dan belas kasih-Nya mengampuni segala dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan-Nya. Semoga mereka semua menikmati damai abadi bersama para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk kita yang hadir di tempat ini. Semoga kita yang telah diajarkan oleh sabda Bapa sendiri semakin dikuatkan untuk mewujudkan kehendak Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sabda Allah senantiasa menjadi pegangan dan terang hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami berdoa untuk banyak orang yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Sudahlah Engkau menjamah mereka, merentangkan tangan di atas mereka, memberkati segala obat-obat dan perawatan yang mereka terima. Semoga mereka cepat sembuh kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah di dalam keheningan kita menyampaikan doa-doa dan ingin kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah segala doa dan permohonan kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Kita teruskan dengan persembahan. Lagu persembahan kita buka Mana Bakti nomor 235. Kita nyanyikan ya, satu aja. Di ufuk langit nan merah ya. Di ufuk langit nan merah, gembala semadi di hadapannya semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkat segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kembali hamba-Mu Martina Esni 7 hari yang lalu kehadap-Mu. Berkenanlah menolong hamba-Mu ini agar sekarang boleh berbahagia dalam kerajaan-Mu di surga. Dalam perayaan misa ini, kami mengenangkan kembali korban Kristus di kayu salib
untuk keselamatan kami. Dan dengan persembahan misa ini, semoga Engkau menyucikan dan menguduskan Ibu Martina Esni yang sudah Kau panggil 7 hari yang lalu menghadap Engkau. Semoga Engkau sekarang ini juga menganugerahkan keselamatan abadi kepadanya demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sungguh segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala yang bersih air anggur, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Ingatlah hambamu Martina Esni yang sudah Kau panggil 7 hari yang lalu menghadapmu. Ketika dibaptis, hambamu ini menjadi satu dengan Dikau. Dia telah menjadi serupa pula dengan Dikau dalam kematiannya. Semoga kini pun dia menjadi serupa pula dengan Dikau dalam kebangkitannya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Muda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun yang Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan di dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan berilah sekarang damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan tadi kami Kau ingatkan agar kami tetap menghormati kealahan-Mu, tidak menghujat Roh Kudus, tidak menghujat Allah. Tapi kadang-kadang kami ragu kata-kata-Mu kalau kami mendengarnya. Karena itu jangan memperhitungkan dosa kami masing-masing, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami semua supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa yang selalu mengikuti hidup kami untuk ingin menjatuhkan kami. Berkat tubuh darah-Mu yang Maha Kudus yang akan kami sambut ini, kami terhindar dari segala cobaan dan godaan. Dan semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah dari cinta-Mu. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang tersamar dalam rupa sakrament Ekaristi. Dia mendahului kita naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita. Sesudah siap, dia akan turun menjemput kita masing-masing, dan dia sudah menjemput Ibu Martina istri ini untuk menghadap di hadiratnya.
Berbahagialah kita semua yang malam hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk kepada saya, tetapi sekadar saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima komuni Maha Kudus. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atau kami beritahukan. Yang pertama, yang diperkenankan untuk menerima komuni Maha Kudus adalah kita yang sudah dibaptis secara Katolik, tidak berhalangan, dan bagi anak-anak sudah sambut baru. Demi tertibnya penerimaan komuni ini, maka kami mohon kepada kita semua yang ada di ruangan tengah dan yang di dapur untuk mengambil sikap berdiri. Nanti pastor akan berjalan untuk membagikan komuni, dan kepada kita yang tidak menerima komuni kami persilakan untuk tetap duduk di tempat dan berdoa. Nanti selanjutnya pastor akan melayani umat yang berada di luar. Kepada umat di luar nanti pastor akan berdiri di depan pintu, nanti disusun. Kita atur dengan baik agar penerimaan komuni Maha Kudus dapat berjalan dengan lancar. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami persilakan kepada pastor. Marilah kita menyambut Tubuh Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Tuhan, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 Lagu komuni kita buka Mada Bakti 293. 293. tubuh Kristus. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umatnya dalam bahaya. Tuhan kan mendampingi bila bersama nikmati taman surgawi. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umatnya
sehidup semati. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Dalam bahaya Tuhan kan mendampingi, bila bersama nikmati santapan surgawi. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Kita pendosa diundang pesta ini agar semua bersama sehidup semati. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Mari kita bersatu dalam hati itu berdoa-doa penutup. Allah Bapa sumber segala pertolongan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian saja. Engkau senantiasa mengundang kami untuk hidup berbahagia. Kami mohon anugerahkanlah damai dan kebahagiaan abadi kepada hamba-Mu Martina Esni yang sudah Kau panggil ke kehadirat-Mu 7 hari yang lalu. Semoga hamba-Mu ini sekarang menikmati kemuliaan abadi di surga bersama para kudus-Mu dengan pengetahuan Kristus Tuhan Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum berkat penutup, kita merujuki rumah tangga ini. Kita nyanyikan Sebelum berkat penutup, tadi lagu Maria katanya satu bisa. Ya. Lagu Maria 543 Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menyucikan air dengan dibaptis oleh Yohanes dan semua dengan air suci. Lagu nomor 543. Ngasih Ngasih Maria kerinduan
berkehendak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita sekalian, khususnya keluarga besar dari Ibu Martina S. ini, diberkati berkat dan rahmat Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, upacara misa peringatan 7 hari Ibu Martina S. ini sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Lagu penutup kita buka Mada Bakti nomor 553, Santo Yosef yang menjaga. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Santo Yosef, ya, Yosef yang menjaga keluarganya Sareh, kau piara bundalah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, angkat kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia